Baiklah teman-teman, masih masuk akal kalau para Islamis mendukung Iran dan Hamas dan semacamnya. Tapi yang tidak masuk akal adalah bagaimana bisa para kaum kiri woke yang paling rusak moralnya, maksud saya mereka benar-benar berlawanan 180 derajat dengan para Islamis, tapi mereka tetap membela mereka. Ini adalah salah satu misteri terbesar dalam peradaban manusia. Jadi, lihatlah ini. Seorang pria Iran menghadapi salah satu kaum kiri woke seperti itu dan memberinya pelajaran tentang apa yang terjadi di Iran. Mari kita dengarkan. Bendera Israel, pemerintah Israel yang digunakan untuk membenarkan. Fitnah terhadap Timur Tengah, semua orang Palestina dan hal-hal kiri ini, serta mengibarkan bendera Republik Islam di tanganmu. Itulah sebabnya saya mengibarkan bendera Israel. Kami mencintai Israel. Rakyat saya di dalam Iran meminta Trump dan Netanyahu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Berani-beraninya kamu. Kamu bicara tentang 9 pembunuhan. Malam-malam hidup sebagai sandera selama 47 tahun. Di mana kamu ketika rezim membunuh 50.000 orang hanya dalam 2 hari? Di mana kamu? Kemana kamu akan pergi bulan Januari? Kamu hanya Enemies, not your friends. Tapi musuh dari musuhmu adalah temanmu. Itulah logika di balik orang-orang ini yang membela rezim Islam Iran. Satu-satunya alasan mereka membela rezim tirani di Iran adalah karena rezim itu adalah musuh dari musuh mereka, yaitu Israel. Betapa menyedihkannya itu. Dan lihat ini, saya yakin kamu sudah melihat foto dan video Gaza yang hancur rata, ya? Hal seperti itu dalam skala yang jauh lebih besar terjadi di Suriah. Ini bukan Gaza, ini Suriah, ini Homs. Dan siapa yang melakukan ini? Bashar al-Assad dan Rusia dan Iran. Iran mendukung Bashar al-Assad. Lihat ini, lihat ini. Kamu tidak melihat para orang gila woke ini bereaksi seperti ini terhadap hal ini. Mengapa mereka tidak memprotes Rusia atau Iran? Kenapa? Karena tidak ada Yahudi, tidak ada berita. Itu memang benar. Orang Yahudi memang sangat pintar ketika mereka membuat slogan-slogan seperti ini. Tidak ada Yahudi, tidak ada berita. Itu saja sebuah bencana. Kehancuran telah terjadi dalam skala yang jauh lebih besar di tangan musuh-musuh Israel, yaitu Iran atau Rusia atau Bashar al-Assad dibandingkan dengan apa yang dilakukan Israel di Gaza. Tapi mereka benar-benar diam soal itu. Kamu tidak bisa cukup membenci orang-orang ini. Lihat saja dia. Dia sedang menceramahi dia. Musuh dari musuh-musuhmu bukanlah temanmu. Dan omong-omong, kita tidak melihatnya dari sudut pandang musuh. Dari musuhku adalah temanku. Kita punya gagasan tentang bagaimana sebuah peradaban atau masyarakat seharusnya terbentuk. Seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip sekuler liberal barat. Israel adalah demokrasi sekuler liberal. Bisa saja menjadi teokrasi. Bisa saja menjadi negara teokrasi Yahudi seperti Iran atau Afghanistan. Tapi kenyataannya tidak. Itulah sebabnya saya mendukung Israel. Itulah mengapa banyak dari kita mendukung Israel atau merasa nilai-nilai kita sejalan. Izinkan saya mengatakan ini. Jika Israel adalah negara Yahudi teokratis dan fanatik, saya akan menjadi pengkritik terbesar Israel. Terlepas dari apakah mereka membenci warga Gaza atau tidak. Tapi Israel bukan negara teokratis. Ini bukan salahmu sama sekali. Orang Yahudi dan orang Israel adalah teman kita. Lihat Silas Agung, kebebasan dan bangsa Asyur. Kami mencintai kalian. Orang-orang brengsek ini mengebom habis-habisan dan membebaskan Palestina. Aku baru saja menunjukkan kepadamu apa yang mereka lakukan di Suriah. Aku yakin wanita ini bahkan tidak tahu apa-apa. Aku dari Hamas dan Hezbollah. Negaraku Iran bukan lagi ATM untuk omong kosong ini. Kami tidak punya ATM untuk mendanai ini. Jadi orang-orang ini akan membantumu. Orang-orang ini akan menjadi penyelamatmu. Ya, mereka membantu kami. Maksudku, ya tentu saja mereka punya kepentingan sendiri. Adalah kepentingan Israel untuk menyingkirkan rezim tirani Iran. Dan jika bukan karena perilaku diaspora Iran ini, maka saya pikir Israel dan Amerika bisa sedikit lebih ceroboh dalam mengejar tujuan mereka untuk menggulingkan rezim-rezim tersebut. Mereka bisa saja mengebom infrastruktur sipil, jaringan listrik, jembatan, dan sebagainya. Tapi mereka tidak melakukannya karena mereka tahu bahwa mereka memiliki dukungan rakyat Iran di pihak mereka. Itulah alasan mengapa Donald Trump berbicara dengan bombastis dan hiperbolis. Tetapi dia tidak benar-benar melaksanakan ancamannya. Jadi ya, tidak ada yang salah jika rakyat Iran melihat Israel dan Amerika sebagai penyelamat mereka. selamat untuk rakyat Iran, selamat untuk rakyat Iran. دوباره دارن میزنن
Napas panas, Amerika, Israel, Israel. Allahu Akbar. Itu salah satu yang mengenai kepala. Biarkan aku teram, biarkan aku memukulmu. Biarkan aku memukul. Wow, ledakannya membuka jendela. Pukul dia mau, pukul pipi. همون ترامپ بزن همکنون نوشه ترام نوح عمو ترام همكدون نوح شهر. Orang-orang ini sedang melakukan genosida. Itu omong kosongmu. Omong kosong sayap kiri. Itu omong kosong sayap kiri. Itu omong kosong sayap kiri. Serius, pergi ke Palestina dan katakan pada mereka bahwa aku telah kehilangan keluarga sialan itu. Jangan bilang aku akan pergi, lalu. Hamas akan langsung mengakhiri hidupku. Aku tidak suka ini kalau kamu pergi. Seberapa bodohnya anak-anak ini, tiket untuk KFC. Dia pasti akan digantung. Saya tidak melebih-lebihkan. Biar saya tunjukkan ini. Pro-Palestina asal Italia dibunuh oleh Hamas. Orang ini sangat pro-Palestina, seperti wanita gila ini. Nama orang ini adalah Vittorio Aragoni. Lihat dia. Dia sedang berbicara mendukung Gaza. Lihat bendera Palestina di latar belakang itu. Dan dia dibunuh pada tahun 2011 di Gaza. Dia adalah seorang aktivis pro-Palestina, jurnalis dan blogger. Dibunuh secara brutal. Dia dibunuh dengan kejam. Menurutmu, apa yang akan terjadi pada wanita itu? Dia tidak akan langsung dibunuh. Mereka akan melakukan hal-hal lain sebelum itu. Jangan khawatir tentang itu. Aku tidak suka padamu. Benar-benar bodoh. Kami mencintai mereka. Ya, kamu tahu apa? Aku harap kamu segera sadar bahwa mereka ada di pihakmu. Bahkan jika aku tidak mencintai Israel, aku tetap akan bilang aku mencintai Israel hanya untuk membuat mereka kesal. Aku mencintai Israel. Hidup Israel. Aku suka melihat mereka marah. Kamu sudah dicuci otak. Kamu bisa malu dengan... Kalau boleh membelanya, setidaknya dia belum mewarnai rambutnya dan belum memasang anting hidung. Kamu tahu, jadi dia terlihat normal. Tapi kamu tahu, otaknya agak miring. Negara ini juga ikut hancur karena kita semua keluarga omong kosong sayap kiri. Ini semua omong kosong sayap kiri. Lihat apa yang telah dilakukan Kitam pada negara ini. Untuk yang belum berkembang, diserang oleh kaum Islamis. Kenapa kita melindungi ekstremis dan Islamis di negara ini? Karena mereka bukan ekstremis, tapi karena mereka tidak meledakkan bom. Salah siapa itu? 7 Oktober. 7 Oktober. 7 Oktober. Salah siapa itu? Jika kamu menempatkan orang-orang dalam negara apartheid, jika kamu mengendalikan mereka, mereka punya kesempatan. Mereka punya kesempatan. Mereka sudah diberi kesempatan terlalu banyak kali. Pergilah ke setiap Noh Teram Pezan, Hamad John, No. Look, you don't know if... Look. Kalian tahu, kali Timur Tengah tidak ada dari kalian yang hidup di bawah Republik Islam. Kami semua pernah mengalaminya. Jadi tutup mulut kalian. Biarkan kami membebaskan negara kami. Itu negara saya. Saya ingin Israel dan Amerika. Bentuk negara saya untuk membebaskan rakyat saya. Tidak ada hubungannya denganmu. Pergi dari sini. Kamu benar-benar bodoh. Israel. Saya meninggalkan Israel. Itu pacarnya. Dia sama sekali tidak terlibat. Lihat wanita ini dengan kompleks juru selamat kulit putihnya. Ya teman-teman, kalian percaya nggak sih? Mereka bicara atas nama kita. Dia bicara atas nama rakyat Iran. Mereka benar-benar narsis. Kepala mereka sudah masuk terlalu dalam ke pantat mereka sendiri, sampai yang mereka lihat cuma tahi mereka sendiri.